Buat teman-teman yang sering nonton drakor nih, sering banget nih ada Kopiko ya tiba-tiba ya dimakan sama para artis-artis Korea di sana. Iya. 저 신사숙녀 여러분, 우리 커피 한 잔 안 할래요? 지금 커피 마실 기분 아니에요? 저도 지금 커피 탈 기분은 아닙니다. 예. 너무 많이 먹었다 진짜. 뭐야 얘? 커피 사탕. 아침에 정신 드는데 유연한 게 없어. 야, 그럼 주머니에 슈퍼 차렸어? 없는 게 없네. Halo investor, kembali lagi dalam acara Pojok Saham UY. Kali ini kita mau membahas nih salah satu emiten yang pasti ya udah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia juga. Emiten ini tuh salah satu penghasil makanan ringan, wafer, kopi, apalagi kalau bukan Mayora. Satu lagi dari Mayora. Nah kali ini kita juga bareng nih sama Kak Cindy. Halo Kak Cindy, apa kabar? Halo, baik Ayu. Nah kali ini kita sama Kak Cindy mau bahas nih tentang gimana sih saham Mayora atau dengan kode ticker MYOR. Bisa nggak sih nih Kak dijelasin sebenarnya Mayora tuh sahamnya apa sih, bergerak di bidang apa? Oke, jadi Mayora ini memang cukup terkenal ya karena salah satu saham ini yang bergerak di bidang consumer goods gitu. Siapa sih yang nggak tahu saham-saham di sektor ini gitu? Kayak misalnya contohnya ada wafer yang tadi udah disebutin, ada juga permen-permennya. Nah selain itu si Mayora ini itu juga menjual produknya sebenarnya nggak hanya di Indonesia, tapi di domestik juga, baik domestik maupun di luar negeri juga gitu. Oke, nah sebenarnya Mayora ini tuh bisnisnya tuh apa sih Kak? Oke, kalau bisnisnya kan mungkin orang-orang taunya cuma kayak wafer-wafer gitu ya. Sebenarnya dari si Mayora ini kalau kita lihat dari segmen bisnisnya nih, itu kalau dari revenue breakdown di laporan keuangan ya, itu sekitar 60% dari food processing gitu. Sementara 40%-nya ini dari instant coffee and cocoa processing gitu. Jadi secara pengelompokannya gitu dulu nih. Oke. Ini kan udah dijelasin juga nih dari revenue breakdown-nya seperti apa. Nah, sebenarnya tuh produk-produk yang mereka hasilkan tuh apa aja sih Kak? Oke, kalau produk-produknya ini berdasarkan tipe produk. Misalnya contoh ada biskuit nih. Biskuit itu contohnya kayak selai olay, terus juga ada butter, terus juga ada Roma. Roma kan banyak ya jenisnya kayak Roma, Malkis lah dan sebagainya gitu. Terus ada permen, siapa yang nggak tahu Kopiko? Bener, buat teman-teman yang sering nonton drakor nih, sering banget nih ada Kopiko ya tiba-tiba ya dimakan sama para artis-artis Korea di sana. Iya betul. Nah terus ada wafer, contohnya Beng Beng. Beng Beng juga kan siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Terus ada kalau coklat ini contohnya Coki-Coki. Bener. Terus kalau kopi contohnya ada Torabika. Sementara yang satunya lagi ada minuman berenergi itu Energen. Iya. Tadi kan kita juga udah banyak ngebahas nih soal produk-produknya. Terus balik lagi sekarang gimana sih sebenarnya kinerja dari si emiten ini sendiri? Gimana tuh Kak? Oke, kalau kinerjanya berarti pertama kita bahas pendapatannya dulu. Betul. Ya gitu. Kan tadi pendapatannya memang ada dari dua segmen gitu ya. Nah, kalau misalnya pendapatan per kuartal 3 2022 kemarin, jadi Mayora itu tumbuh 17% gitu. Nah, terus kalau secara 9 bulannya gimana secara kumulatifnya gitu. Secara kumulatifnya juga ini naik 12%. Jadi kalau di total dari Januari sampai September gitu, itu pendapatannya 22 triliun rupiah gitu. Nah, terus tadi kan udah disebut juga kalau misalnya penjualan mereka tuh nggak cuma di domestik. Betul. Nah, tapi juga ada dari luar negeri. Nah, justru penjualan di Asia nih di kuartal 3 2022 ini memimpin pertumbuhan. Domestik juga tumbuh, tapi ternyata di Asia lebih tumbuh gitu. Nah, terus kalau tiap segmennya gimana? Tiap segmennya juga kompak tumbuh ternyata gitu. Baik yang tadi ada food processing ataupun juga ada instant coffee itu juga naik gitu, masing-masing naik. Nah, terus kalau misalnya tadi kita lihat pendapatan laba bersihnya gimana? Jangan-jangan laba bersihnya nggak ngikutin nih, gitu kan? Nah, kalau dari labanya sebenarnya tantangan dari emiten consumer ini kan bahan baku ya. Betul. Gitu. Nah, bahan baku dia ini sebenarnya mengalami kenaikan juga gitu. Apalagi kan memang ada gandumnya. Betul. Gitu. Tahun kemarin itu kan ramai masalah gandum yang naik gitu.
Nah, kenaikan harga bahan baku ini ternyata ini tidak membuat si Mayora ini laba kotornya turun. Bahkan laba kotornya mampu tumbuh gitu. Naik, bahan bakunya naik, laba kotornya juga mampu tumbuh. Terus juga laba usahanya juga ini mampu tumbuh karena ada penurunan di beban usahanya gitu. Nah, sehingga laba bersihnya ini naik cukup signifikan gitu. Di kuartal 3 2022 ini naik sekitar 811% dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. Nah, sekarang ini jadi laba bersih dia tercatat 431,5 miliar rupiah. Nah, dari situ aja kan kelihatan ya ternyata dia mampu kinerjanya mampu naik cukup signifikan nih gitu. Kelihatan dari laba bersihnya gitu. Oke, dan kalau misalnya untuk margin in generalnya sendiri tuh gimana, Kak? Oke, kalau marginnya tadi kan kita sudah melihat nih kayak pendapatannya, laba usahanya, laba bersihnya. Ternyata ini juga tercermin di marginnya. Nah, marginnya itu kayak gimana sih? Jadi kalau untuk investor nih biasanya ngelihat margin itu di rasio profitabilitasnya. Nah, pertama itu ada gross profit margin. Atau di sini margin laba kotornya ini dibanding 3Q21 atau di kuartal 3 2022 ini tercatat 22,4%. Gitu, itu juga naik. Nah, terus ada operating profit margin. Ini juga naik, yaitu sebesar 7,7%, di mana di kuartal 3 2021 itu hanya 2,9%. Nah, dari laba bersihnya, ini marginnya namanya net profit margin. Nah, ini juga karena tadi kan kita udah lihat ya si net profit laba bersihnya itu naik signifikan kan, 800% gitu. Nah, ternyata si NPM-nya juga ini jadi 5,5%, sementara di kuartal 3 2021 kemarin itu hanya 0,7%. Oke Kak, tadi kan sempat disinggung ya kalau misalnya tadi pertumbuhan secara kumulatif dalam 9 bulan itu tuh mengalami kenaikan ya kan. Nah, tapi ada nggak sih kalau misalnya produk yang menopang dalam 9 bulan itu? Oke, jadi produk dalam 9 bulan yang tadi itu ada ya tentunya ke drama Korea ya, tapi katanya sampai ke Elon Musk. Jadi mau dibawa ke luar angkasa. Mau dibawa ke luar angkasa ya si Kopiko. Gitu.